Manga One Piece chapter 996 dimulai dengan memperlihatkan keheranan pasukan Kaido yang melihat kehadiran Komainu di Onigashima. Terlebih lagi, ia dan Otama menyelamatkan pasukan penyusup dari pasukan aliansi, yaitu Usopp dan Nami yang telah babak belur dihajar oleh Pekuan dan Ulti. Nami yang khawatir dengan apa yang dialami oleh Usopp langsung memastikan kondisinya dengan bertanya kepadanya. Usopp yang mendengar hal itu menjawab bahwa ia tidak apa-apa, alias dia masih hidup. Seperti yang kukatakan pada video sebelumnya, bahwa fisik Usopp setelah time skip sama dengan fisik Zoro sebelum time skip, sebagaimana perkataan Oda dalam sebuah wawancara. Jadi, walaupun Usopp babak belur dihajar oleh musuh, dia tidak akan mati begitu saja. Setelah itu, Nami bertanya kepada Otama, bagaimana bisa kau datang ke tempat ini? Lalu Otama dengan entengnya menjawab, ia kesini dengan menumpang kapal musuh. Menurutku, kapal yang dinaiki oleh Otama adalah kapal dari Babanuki, yaitu kepala sipir penjara Udon, yang telah berhasil ia jinakkan dengan menggunakan Kyuubi Dango miliknya. Dan saya berharap seluruh sipir penjara Udon yang notabene-nya adalah pengguna Buebi Zone Smile juga datang ke Onigashima, karena bantuan mereka akan sangat membantu pasukan aliansi, baik dari segi jumlah maupun kekuatan. Dan bukan hanya Komainu yang hadir, tapi juga Sekera Sakti yang ditugaskan oleh Otama untuk menghadang Pekuan dan Ulti, dengan tujuan untuk mengulur waktu mereka berdua, agar Usopp dan Nami terbebas dari kejaran musuh, sekaligus untuk minimalisir luka-luka yang mereka derita. Sedangkan di tempat lain, Yamato masih bersikeras untuk tetap melindungi Momo dan Shinobu dari terkaman Sasaki dan anak buahnya. Itu terlihat dari usaha pantang menyerah yang ditunjukkan oleh Yamato, yang mana ia berhasil menghancurkan sebagian pasukan unit baja yang diketuai oleh Sasaki tersebut. Tetapi, pasukan unit baja yang tersisa menembaki Yamato dengan menggunakan bazooka. Namun, Yamato tetaplah Yamato, sebab dia adalah anak dari Kaido, yang memiliki struktur tubuh yang kuat. Dengan kata lain, ia tidak mempan dengan bazooka yang ditembakkan kepadanya. Meskipun seperti itu, Momo tetap khawatir dengan keadaan Yamato, hingga membuat Shinobu ingin mengorbankan dirinya dengan meninggalkan ia di tempat kejadian perkara dan membawa Momo bersamanya. Yamato yang mendengar penawaran bunuh diri Shinobu tersebut dengan tegas menolaknya, sebab Kojiki Oden tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sasaki yang tadinya hanya diam melihat aksi Yamato, tak tinggal diam dengan melontarkan kalimat yang ingin menjatuhkan mental Yamato, bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan kami sambil melindungi dua beban yang berada di belakangnya. Yamato yang melihat Sasaki ingin menghunuskan pedangnya, langsung membuatnya ingin berubah ke bentuk wujud Zoan-nya. Dengan kata lain, ia pengguna kekuatan buah iblis. Sebenarnya, bukan sesuatu yang mengejutkan jika Yamato pengguna kekuatan buah iblis, karena kelompok bajak laut yang dipimpin oleh ayahnya mayoritas pengguna DF, khususnya DF Zone Smile. Cuma, yang menjadi pertanyaannya, buah iblis Zoan macam apa yang dimiliki oleh Yamato? Apakah naga versi barat seperti teori yang beredar? Atau yang lain? Mungkin pada chapter berikutnya, pertanyaan ini akan segera terjawab dengan seiring berjalannya cerita manga One Piece. Tetapi, perubahan Yamato digagalkan oleh aksi kejar-kejaran dari Franky dan Hacha. Yamato yang melihat hal itu langsung mengenali Franky dengan menyebutnya sebagai Iron Man lengkap dengan jumlah bounty-nya. Itu artinya, meskipun Yamato belum pernah bertemu dengan anggota kru bajak laut topi jerami, ia sudah mengetahui nama-nama mereka melalui poster buronan yang dirilis oleh Angkatan Laut. Dan tiba-tiba, Hacha memukul Franky. Namun Franky berhasil menghindari serangan dahsyat tersebut, hingga mengakibatkan lantai istana Kaido berlubang. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Yamato dengan melarikan diri melalui lubang yang dibuat oleh Hacha. Tapi tak lupa juga ia menitip pesan kepada Franky untuk menahan Sasaki dan anak buahnya. Dan untuk meringankan tugas Franky, Yamato menyerang Hacha dengan serangan yang cukup telak yang mengenai dagunya, hingga membuat salah satu numbers tersebut KO begitu saja. Jadi, fix bahwa Franky akan berhadapan dengan Sasaki, dan pertarungan antara mereka berdua adalah pertarungan yang menarik untuk ditunggu. Apalagi Death Zone purba dari Sasaki belum kita ketahui sampai saat ini. Akan tetapi, di balik keberhasilan Yamato dalam melarikan diri,
terdapat ucapan yang menarik darinya bahwa Momo harus bertahan hidup, sebab ia yang akan membimbing dunia ini menuju fajar. Mungkin maksud Yamato di sini bahwa Momo ialah salah satu tokoh penting selain Luffy dan Shirahoshi yang akan memimpin pada saat perang yang melibatkan seluruh dunia nantinya. Mengingat Momo ialah calon shogun masa depan dari negeri Wano. Sedangkan di lantai basement 2, Lau lagi sibuk mencari Rod Poneglyph agar dapat mengetahui arti dan maksud dari marga Di yang disandangnya. Karena seperti yang kita ketahui dari perkataan Rocinante, bahwa marga Di adalah musuh alami para dewa. Sebab semua orang yang bermarga Di sangat tidak menyukai kaum naga langit. Sebut saja Rock the Sebek dan Monkey the Guard. Di tempat lain, tepatnya di lantai 3, Kid dan Killer menerobos masuk, seraya mengumpulkan persenjataan yang merupakan bekal untuk melawan Kaido. Sementara itu, di bawah lantai 3, yaitu lantai 2, Luffy, Sanji, dan Jinbei tidak lama lagi akan memasuki tempat di mana Killer dan Kid berada. Sanji, yang memang dikenal memiliki kenbun yang paling sensitif dengan wanita, langsung mengetahui percakapan dari dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin tersebut, hingga membuat matanya melotot seketika. Mungkinkah suara itu adalah suara dari Black Maria, atau suara dari anak buahnya yang lagi melakukan sebuah perzinahan? Maybe yes, maybe no. Big Mom yang berhasil meloloskan diri dari Marco akhirnya tiba di panggung pesta perjamuan. Tibanya Big Mom membuat orang yang berada di tempat tersebut memasang ekspresi wajah ketakutan dan cemas. Karena iblis es saja belum teratasi. Muncul lagi masalah baru yang lebih merepotkan. Terlebih lagi, dokter yang diandalkan yaitu Chopper terinfeksi oleh senjata virus dari Queen yang mulai merambat ke seluruh tubuhnya. Saya rasa Marco akan tetap terus mengejar Big Mom demi untuk menghalanginya agar tidak mengganggu pertarungan Luffy melawan Kaido. Lalu, di atas tongkorok Onigashima, Kaido berhasil membalikkan keadaan pertarungan melawan Akazai 9 yang sebelumnya membuatnya menjadi bahan bulan-bulanan oleh mereka. Tak salah memang jika Kaido dijuluki sebagai makhluk terkuat di dunia. Pertanyaannya, apakah 9 sarung pedang merah akan kalah begitu saja? Menurutku, mereka belum kalah. Apalagi yang muncul di chapter kali ini hanyalah Kinemon, Denjiro, Raizo, dan Kawamatsu. Yang artinya, masih terdapat peluang bahwa 9 sarung pedang merah yang lain akan melancarkan serangan berikutnya. Sebab mereka akan terus berjuang sampai Luffy tiba di atas Onigashima. Maka dari itu, Akazai 9 akan mencoba mengulur waktu, sekaligus mengurangi stamina dari seorang Yonko Kaido. Demikianlah review One Piece chapter 996. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.